Pada part sebelumnya, Liu dengan percaya diri bertanya kepada Eng, apakah Eng mencintainya. Mendengar itu, membuat Eng sangat terkejut. Dia membelalakkan matanya dan bergumam berkata, kenapa kepribadiannya berubah jadi begini? Liu jadi ganas. Sedangkan King Fin yang mendengar hal itu, menghela nafas dan berkata, kumat lagi. Lalu dia melanjutkan berkata, dengan kekuatan sebesar itu, kenapa kau malah mengkhawatirkan hal remeh? Aku benar-benar tak paham dengan manusia. Tapi tiba-tiba, ada yang mencoba membuka pintu kamar mereka. Hal itu membuat King Fin terkejut dan langsung menghilang. Itu adalah Yu, Lan, dan Lina. Sepertinya Yu dan Lan menguping, dan karena hal itu, saat pintu terbuka mereka terjatuh dan berteriak karena merasa kesakitan. Saat berbaring di lantai, Yu menatap ke arah Lan dan berkata, semua ini gara-garamu, kau mendorongku terlalu keras. Padahal ini adalah kesempatan yang langka. Setelah mengatakan hal itu, Yu mengalihkan pandangannya. Dan dia dibuat terkejut oleh sesuatu yang dilihatnya. Dia melihat ke arah Liu dan Eng. Melihat posisi mereka membuat Yu menjadi curiga. Lalu bertanya, Liu, apa yang kau lakukan? Mendengar itu, Liu menjadi tersipu. Sembari merubah wujudnya kembali ke wujud manusia, dia berkata, jangan salah paham. Lalu dia menutup wajahnya dan melanjutkan, ini pasti pengaruh dari perubahanku. Mendengar itu, Yu menggodanya dengan pura-pura terbatuk. Lalu Eng juga tersipu bergumam, aku jadi bingung, apa yang harus kulakukan? Lalu Eng terbatuk dan berkata, giliran selanjutnya, Yu. Dan saat Yu menerima Revival Core Demonic, dia memegangnya berkata, rasanya sangat ringan di genggaman, tapi rasanya sangat hangat. Yu sudah bersiap. Dia memegang batu itu di tangannya. Mendengar apa kata Yu, Lan bergumam bertanya, hangat, apa maksudnya? Lalu Eng berkata, kau harus serius dengan hal ini. Jangan bercanda. Kalau konsentrasimu goyah, kau akan diserang oleh Revival Demonic Core itu. Mendengar itu, Yu memposisikan tangannya di kepala lalu berteriak berkata, siap kapten. Mendengar hal itu, Eng menghela nafas dan bergumam, dia yang paling membuatku cemas. Lalu Eng memegang punggung Liu dan berkata, ingat, kau harus tenang untuk merasakan kekuatan dari inti tersebut. Setelah kau bisa masuk ke alam demon, kau akan bertemu dengan Origins Demonic Core. Kau harus siap jiwa dan raga untuk melakukan hal ini. Kau tidak usah khawatir, aku akan ikut membantumu di sana. Selama proses ini, kau harus berkonsentrasi penuh. Jangan biarkan mereka mengambil kendali atas dirimu. Pertama-tama, kau coba rasakan dulu energi dari Revival Demonic Core ini, lalu masuk ke alam demon. Butuh waktu untuk masuk ke sana. Tapi tepat setelah Eng mengatakan hal itu, core yang dipegang Liu tiba-tiba bercahaya sangat terang. Hal itu mengejutkan Eng, membuat Eng bergumam berkata, dia sudah masuk. Sejak kapan dia melakukannya? Sialan, aku harus segera menyusulnya. Setelah mengatakan hal itu, Eng langsung memejamkan matanya dan langsung masuk ke alam bawah sadar Yu. Setelah Eng membuka matanya, dia dibuat terkejut membelalakkan matanya. Dan King Fin yang sudah ada di sana berkata, sebenarnya aku juga terkejut dengan rekan-rekanmu. Dia bisa menyerap semua energi itu tanpa ragu sedikit pun. Dan benar saja, Liu sudah menempelkan tangannya kepada core yang ada di depannya. Dan hal itu membuat demon yang memeluk core itu terdiam, menatap ke arah Yu. Dan Yu tersenyum ke arahnya tanpa mengatakan satu kalimat pun. Dan demon itu pun terserap ke tangan Liu berikut dengan core yang dipeluknya. Hal itu membuat Eng terkejut berkata, bahkan demon originnya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, King Fin tersenyum dan berkata, tampaknya Origin Demon sangat menyukainya.
Dia menyerap seluruh kekuatan inti tanpa sisa. Lalu setelah menyerap demon itu, tubuh Yu perlahan berubah menjadi warna biru. Tidak hanya itu, dia juga menumbuhkan sayap di punggungnya. Dan setelah perubahan sempurna, ledakan energi yang sangat dahsyat terjadi, membuat Aang dan King Fin terkejut. Tapi itu tidak mempengaruhi King Fin. Dan begitulah, Liu berubah, memunculkan tanduk seperti yang lainnya. Tidak hanya itu, pakaiannya juga berubah, ditambah dengan sayap biru yang anggun. Melihat hal itu, King Fin berkata, "Kita tak perlu mengganggunya." Lalu sembari perlahan menghilang, King Fin berkata, "Ini pasti mengejutkanmu." Lalu King Fin meninggalkan Aang sendirian, masih menatap energi yang menyelimuti Liu. Dan Liu mengangkat kedua tangannya, tersenyum dalam diam. Evolusi motif 6 inti biru, Yu Tomoe. Setelah merasakan evolusinya, Yu bertanya, "Apa segini saja? Aku kira bakal ribet." Lalu dia melihat Aang yang ada di hadapannya. Melihat itu dia memanggil Aang. Lalu dia dikejutkan oleh sayap yang tumbuh di belakangnya. Lalu menggerak-gerakkan sayapnya. Dia bergumam, "Ini mungkin untuk meningkatkan kecepatanku." Lalu dia mengeratkan kakinya, mencoba bergerak ke arah Aang. Dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan wajah Aang. Hal itu membuat Aang terkejut. Lalu bergumam, "Dia cepat sekali." Setelah berada di depan Aang, Yu memanggil Aang dan berkata, "Sekarang aku sudah kuat." Mendengar itu, Aang mengiyakan, lalu berkata, "Kau jauh lebih kuat dari sebelumnya." Lalu Aang bergumam, "Jadi, Yu sebenarnya seorang jenius yang tidak ingin terlihat mencolok." Lalu Aang berkata, "Oke, sekarang waktunya kita pergi." Setelah itu kita dipindahkan ke kota tempat mereka menginap. Di atas bangunan hotel ada 4 cahaya, biru, hijau, merah, dan kuning. Dan tidak lama kemudian mereka melesat ke udara. Melihat hal itu, para warga di kota itu berteriak berkata, "Lihat itu! Sinar apa itu yang keluar dari gedung itu?" Mendengar itu, ada juga yang berteriak berkata, "Ada yang terbang." Melihat hal itu membuat para warga bertanya-tanya, apa sebenarnya cahaya yang mereka lihat itu? Ternyata itu adalah Aang dan kawan-kawannya. Mereka terbang ke udara. Hanya Lina yang belum berubah menjadi sosok demon. Selagi menggendong Lina, Aang berkata, "Waktunya mencari markas baru yang cocok untuk kita. Kita harus beradaptasi dengan kekuatan baru kita." Merespon itu, Lina berkata, "Ada sarang demon di sebelah timur City of Dawn. Itu adalah gua yang sangat besar. Bahkan prajurit kota Dawn enggan masuk ke sana." Mendengar itu, Aang berkata, "Pasti banyak demon kuat di sana." Merespon itu, Lina berkata, "Mungkin kita bisa berlatih di sana." Lalu Lina bergumam, "Kalian semua sudah menjadi demon. Tampaknya kekuatan kalian yang sekarang sudah bisa menghadapi New Six Talent." Lalu mereka pergi meninggalkan kota tersebut. Keesokan harinya, di pinggir sungai yang sepi, Aang berdiri di hadapan Lina. Aang bertanya, "Kenapa kau tidak mau ikut kami? Apa ada yang salah denganku?" Merespon itu, Lina berkata, "Tidak, tidak, tidak. Kekuatan intiku mulai habis. Secara teori, aku akan menghambat kalian. Aku tak mau membebani kalian." Merespon itu, Aang menyentil jidat Lina, membuat Lina berteriak kesakitan. Lalu Aang bertanya, "Beban, kenapa kau bisa berpikir ke situ? Kau tetaplah anggota Six Talent. Bukankah kau sendiri yang memberi tahuku tentang gua sarang demon? Setidaknya, aku bisa memberimu inti motif 7 yang baru. Kau hanya butuh inti baru." Merespon itu, Lina berkata, "Tidak usah, Aang. Sebenarnya aku sudah hampir mencapai batasku." Mendengar itu, Aang sedikit terkejut. Dia terdiam, lalu bertanya, "Kenapa?"
Lalu Lina berkata, meskipun aku mendapat inti baru, kekuatan fisikku sudah menurun drastis. Sepertinya Eng lupa, Lina sudah tua. Lalu Lina melanjutkan, setelah kau tiada, aku sangat jarang bertarung selama bertahun-tahun. Lalu, raja baru muncul dan mencabut hak-hak bertarungku. Pada akhirnya, aku hidup selayaknya manusia normal. Eng, andaikan kau tidak hadir, mana mungkin aku mau menggunakan pakaian tempurku lagi. Lina tersenyum setelah mengatakan hal itu. Lalu Eng berteriak berkata, lalu, apa yang akan kau lakukan? Apa kau mau menyerah setelah semua usaha yang kita lakukan bersama? Dengan segudang pengalamanmu, kau pasti bisa. Tapi sebelum Eng menyelesaikan kalimatnya, Lina memanggilnya dan berkata, Eng, kau sengaja mengabaikannya. Aku sekarang sudah tua. Aku tak bisa terus di sisimu. Aku memakai inti hijauku untuk membuat penampilanku awet muda. Kalau tidak, aku tak lebih dari nenek-nenek. Sedangkan kau punya tubuh baru yang masih muda. Kau lupa karena melihatku dengan penampilan mudaku. Setelah bertarung sebentar saja, badanku terasa sangat lelah. Kau dan ketiga rekan barumu masih muda dan energik semua. Apalagi sekarang, kalian sudah menguasai esensi dari Demon Core. Semua itu sudah di luar jangkauanku. Kalau aku terus berada di sampingmu, aku akan membebanimu. Maka, Lina memegang tangan Eng dan melanjutkan, aku ingin istirahat. Melihatmu dari jauh sudah cukup bagiku. Terus bersamamu dengan orang tua sepertiku hanya membuatku sedih. Tolong pahami aku, Eng. Merespon itu, Eng memanggil nama Lina, lalu berkata, kalau kau tidak bisa membantu, aku tidak keberatan. Tapi sebelum Eng menyelesaikan kalimatnya, Lina berkata, cukup. Kembalilah padaku ketika kau akan menyelamatkan desa. Liu menggenggam tangan Eng dan berkata, bawa ini bersamamu. Memegang itu Eng berkata, ini radar. Merespon itu, Lina berkata, kau bisa mencariku dengan alat itu. Titik hijau yang terang itu adalah posisiku. Di radar itu tertulis nama Lina dan kondisi tubuhnya. Lina berkata, radar ini dilengkapi dengan suara. Kalau kau ingin meminta bantuanku lagi, cari aku dengan radar ini. Lalu setelah mengatakan hal itu, Lina mengulurkan satu barang lagi dan berkata, ini adalah catatan lokasi Demon yang aku kumpulkan untukmu. Ada catatan lain yang mungkin bisa membantumu. Eng mengambil catatan itu dan berkata, oke, tapi kau mau kemana sekarang? Kau tidak bisa kembali ke City of Dawn. Merespon itu, Lina berkata, tenanglah, prajurit biasa tidak akan berani denganku. Bagaimanapun juga, aku adalah Lina. Masih ada benda berhargaku di City of Dawn. Aku akan ke sana untuk mengemasi barang-barangku. Aku mau pindah ke kota kecil yang sangat jauh, yang cocok untuk pensiun. Mendengar itu, sembari melihat ke arah rekannya, Eng berkata, kau serius mau pensiun? Apa kau mau mengucapkan salam perpisahan kepada mereka? Atau memberi nasihat pada mereka? Merespon itu, dengan raut sedih, Lina berkata, akan lebih baik jika aku pergi diam-diam. Jujur saja, kehadiranmu akhir-akhir ini membuatku sedikit kurang nyaman. Eng, Liu, gadis kecil itu, mendengar itu, Eng menolehkan kepalanya dan bertanya. Liu merasakan seseorang melihatnya. Liu melihat ke arah Eng dengan tersipu, lalu tersenyum, dan lalu membuang arah pandangannya. Setelah itu Lina melanjutkan, Liu sangat peduli dan menyayangimu. Jangan abaikan perasaannya. Mendengar itu Eng hanya terdiam. Lalu Lina melanjutkan, lagi pula, aku tidak lebih dari orang bodoh. Lalu Lina memutar tubuhnya setelah mengatakan hal itu. Dia berkata, oke.
Aku pamit. Ada kota kecil di dekat sini. Aku akan naik kendaraan dari sana dan kembali ke City of Dawn. Setelah itu Lina mengangkat tangannya dan Eng berkata, "Hati-hati Lina, kalau aku dapat inti 7 yang baru, kau tidak boleh menolaknya." Mendengar itu, Lina memejamkan matanya, tersenyum tipis dan bergumam, "Eng, kau tidak pernah berubah. Mana mungkin aku bisa melihat orang yang aku cintai bersama wanita lain. Dasar bodoh, sudah ada wanita yang layak untuk menemanimu." Lalu ketiga teman Eng berlari ke arah Eng. Yu berteriak bertanya, "Kenapa Lina Senpai pergi?" Dan Lan berteriak berkata, "Dia bahkan tidak pamit dengan kami." Lalu sembari melirik ke arah Lina yang sudah agak jauh, Eng berkata, "Dia akan menyelesaikan urusan pribadinya sendiri." Lalu Liu berkata, "Padahal aku belum berterima kasih padanya. Padahal Lina Senpai banyak berjasa kepada kita." Lalu Lan bertanya, "Terus, apa kita akan langsung menuju gua demon itu?" Merespon itu, Eng berkata, "Dari informasi yang diberikan oleh Lina, gua itu sangat besar dan berisi banyak demon yang kuat, cocok untuk menguji kekuatan baru kita." Eng memutar kakinya dan melanjutkan, "By the way, kita harus bersiap." Mendengar itu, suara terdengar bertanya, "Bersiap untuk apa?" Dan merespon hal itu, Eng merubah wujudnya dan berkata, "Mencari inti hijau motif 7 yang baru. Kita harus memberi Lina hadiah ketika pertemuan kita berikutnya." Mendengar itu, semua rekannya berubah menjadi demon dan berteriak berkata, "Siap." Lalu kita dipindahkan ke City of Dawn. Seseorang berkata, "Barusan ada bayangan yang melintas." Dan dia benar, di sebuah gang yang sempit, terlihat bayangan seseorang. Dan seseorang berteriak berkata, "Cepat cari." Lalu terdengar suara yang berkata, "Kalau itu demon, kita harus segera membereskannya." Ternyata itu adalah Lina. Dia menggunakan jubah hijau sebelumnya, lalu bergumam, "Pasukan patroli di daerah sini juga meningkat. Ini pasti gara-gara kebangkitan Lan waktu itu. Untungnya jendela rumahku masih terbuka." Lalu Lina melompat, memasuki rumahnya lewat jendelanya. Lalu dia bergumam, "Aku harus bergegas, kemasi barang lalu pergi dari sini." Lina berbisik pelan, "Ambil ini, lalu ini. Kenapa ada yang hilang? Tidak mungkin." Tapi tiba-tiba ada seseorang di belakangnya berkata, "Aku tak menyangka kau benar-benar akan kembali." Itu adalah Dylan Van. Dia duduk di kursi seolah sudah tahu Lina akan datang. Dia melanjutkan kalimatnya berkata, "Keputusanku sudah sangat tepat. Lina, kau pikir aku akan melepasmu kali ini?" Dia adalah New Six Talent yang baru, prajurit inti hijau ganda terkuat, Dylan Van.